Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas teorema-teorema pada limit fungsi kompleks. Sama seperti di real ya, kita juga punya beberapa teorema. Jadi menyelesaikan limit tidak selalu menggunakan definisi dasar, yaitu menggunakan delta epsilon ya, tapi bisa dipermudah dengan teorema-teorema limit. Di sini juga ada teorema limit pada fungsi kompleks, sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal limit dengan mudah. Teorema pertama, kalau kita punya fungsi kompleksnya adalah dipisahkan bagian realnya yaitu U, X, Y, dan I, V, X, Y. Jadi bagian realnya memuat XY, bagian imajinernya memuat XY saat Z-nya adalah X plus Y ya. Lalu misalkan Z0 yaitu X0 tambah Y0 dan W0 adalah U0 ditambah IV0 ya. Bagaimana pertanyaannya, nilai limit dari FZ saat Z menuju Z0 itu berapa nilainya? Jadi kan kita ingin mencari nilai limit dari FZ. Maka untuk mencari nilai limit ini kita harus mencari limit untuk setiap bagian real dan imajinernya. Jadi karena tadi FZ-nya sudah dipisah antara realnya yaitu U dan bagian imajinernya V, maka kita cari dulu seperti limit pada fungsi real dua variabel ya, fungsi dua variabel X, Y menuju X0, Y0. Jadi Z0-nya dimisalkan X0, Y0. Kita cari dulu limit bagian realnya yaitu yang U. Dapatkan hasilnya misalkan U0. Lalu kita cari juga limit bagian imajinernya. Jadi ini kan fungsi real juga ya, karena I-nya sudah tidak ada, nggak di bawah. Kita cari dulu limit bagian imajinernya yaitu V0. Kalau ini semua kedua-duanya ada yaitu U0 dan V0, maka hasil limit dari FZ itu sendiri adalah hasil penyembulahan U0 ditambah I V0 yaitu W0 ya. Jadi untuk mencari limit dari fungsi kompleks, kita seperti mencari limit fungsi dua variabel ya di real. Kita cari dulu limit bagian realnya, lalu kita cari limit bagian imajinernya. Maka hasilnya adalah penjumlahan bagian real dan imajiner ini juga menjadi nilai yang baru yaitu W0 yaitu U0 ditambah I V0. Jadi seperti itu ya. Pernyataan ini juga benar ya. Misalkan kalau diketahui nilai limitnya sudah ada yaitu W0, maka berarti bagian imajiner dan realnya juga sama sesuai dengan bagian real dan imajiner pada W0. Jadi jika diketahui ini benar, limitnya sama dengan ini, maka pernyataan satu juga benar ya, bagian realnya dan bagian imajinernya. Jadi ini bolak-balik sebenarnya pernyataannya. Jadi seperti itu untuk mencari limit dari fungsi kompleks. Jadi kita cari bagian realnya dulu, nilai limitnya, lalu cari bagian imajiner. Maka hasilnya adalah hasil penjumlahan bagian real dan bagian imajinernya yang membentuk bilangan kompleks W0. Baik, di sini ada teorema kedua yang terkait dengan penjumlahan, perkalian, dan pembagian fungsi kompleks. Misalkan kita punya dua fungsi yaitu Fz dan Fz, ini Fz kecil, F kecil, ini F besar ya. Misalkan limit Z menuju Z0 dari Fz, F kecil adalah W0, W kecil juga di sini tulisannya. Di sini limit Z menuju Z0 dari F besar Z adalah W0, W besar 0. Maka untuk penjumlahan antara Fz dan Fz, F kecil dan F besar, sama seperti menjumlahkan nilai limit masing-masing. Jadi limit dari Fz kecil dan Fz besar yaitu W0 ditambah W0 lagi. Jadi sama seperti di real. Kemudian kalau perkalian F kecil Z dikali F besar Z, hasil kalinya juga sama. Kalau limitnya dikali di sini, maka hasilnya juga dikali W0 dikali W0. W kecil, W besar. Untuk pembagian juga sama. Limit dari Z menuju Z0 dari F kecil per F besar. Hasilnya sama dengan W kecil per W besar juga, asalkan yang di bawah ini nilainya tidak 0 ya. Mirip seperti teorema limit di real. Nah, untuk bukti dari teorema 2 ini sebenarnya mudah ya, dengan menggunakan teorema 1 tadi, karena ini dasarnya.
bagaimana mencari limit itu adalah mencari limit bagian real dan bagian imajiner. Di sini akan coba dibuktikan yang pertama saja ya. Yang kedua dan ketiga bisa dicoba sendiri. Jadi kita ingin membuktikan limit untuk penjumlahan adalah limit seperti limit dari masing-masingnya gitu. Nah, berarti kita misalkan dulu. Misalkan F kecil itu bagian realnya U kecil XY, bagian imajinernya V kecil XY. F besar juga sama U dan V juga. Kemudian W0 kecil dan W0 besar kita juga kita misalkan U0, V0, U0, V0 ya, hurufnya kecil dan besar begini. Kita cari dulu penjumlahan antara F kecil dan F besar ya. Biasa menjumlahkan dua bilangan kompleks. Ini ditambahkan ya kedua-duanya, berarti bagian real ditambah bagian real. Jadi U kecil tambah U besar. Ini juga sama, bagian imajiner ditambahin V kecil tambah V besar. Berarti kan sekarang kita nyari limit dari hasil penjumlahan ini kan. Sesuai dengan teorema 1 tadi, maka yang kita cari adalah limit bagian realnya dulu, baru cari limit bagian yang imajiner. Sekarang kita cari limit bagian realnya, yaitu U kecil tambah U besar. Ini sama seperti limit dua variabel pada fungsi real. Jadi ini yang kita gunakan adalah sifat pada fungsi real ya, dua variabel. Jadi limit penjumlahannya adalah limit masing-masing ditambahin seperti biasa. Nah, limit untuk U x, y saat x, y maju x 0, y 0 itu hasilnya adalah U0 ya. Nah, jadi ini dimisalkan dulu hasil limit yang kecil ini adalah U0. Yang besarnya adalah U besar 0. Nah, kemudian bagian imajinernya yang V ya, yang VV ini juga kita pisahkan masing-masing. Yang pertama hasilnya V0, yang kedua V0 juga, V kecil, V besar. Sehingga karena bagian real dan imajiner sudah kita cari, maka kesimpulannya limit untuk Z menuju Z0 tadi dari FZ tambah F besar Z, berarti kan menambahkan bagian yang ini, nilai yang ini dan yang ini. Kita tambahkan U0 tambah V0, U0 tambah U0 juga, yang bagian real dulu, ditambah bagian imajinernya I gitu ya. Nah, sesuai dengan teorema 1 tadi ya, kita menjumlahkan hasil keduanya. Lalu kita pisahin yang kecil U0 dengan V0 kecil, U0 besar dengan V0 besar ini. Ya, yang kecil ini berarti menjadi W0, yang besar jadi W0. Jadi sama ya, ini maksudnya proses buktinya seperti itu. Jadi kita gunakan teorema 1 untuk membuktikan teorema 2. Berlaku juga untuk perkalian dan pembagian, tinggal dikali dulu FZ-nya dikali FZ lagi ya. Setelah dimisalkan kayak gini, kalikan dulu dua fungsi ini. Lalu dipisahkan bagian real dan imajiner. Dicari limit masing-masing, nanti bisa dipisah jadi W0 kali W0 gitu ya kira-kira. Baik, sekarang kita coba ya bentuknya. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan definisi limit ya. Nah, ini misalkan kita fungsinya konstanta, limit C dari saat Z menuju Z0. Sesuai dengan teorema 1 itu, C itu kan konstanta, berarti dia adalah bilangan real. Berarti kita cari limit dari yang bagian real saja. Karena dia C tidak memuat X atau Y, ya udah hasil limitnya pasti nilai C lagi gitu. Jadi ini mirip seperti di real ya, untuk bilangan kompleks, fungsi kompleksnya misalkan berbentuk konstanta, misalkan gini. FZ sama dengan 5. Ini kan fungsi bernilai real ya, fungsi konstan 5. Maka limit FZ saat Z menuju 3 ya, ganti FZ-nya dengan 5, ya nilainya tetap 5, nggak ngaruh nilai Z-nya ya. Menuju berapapun si Z-nya, pasti nilai fungsinya masih sama 5 gitu, sama seperti di real. Kemudian limit Z menuju Z0 untuk fungsi identitas ya, FZ sama dengan Z. Nah, ya sama ya, kita cari saja nilai, karena Z-nya menuju Z0, kalau kita pisah Z ini atas bagian real dan imajiner yaitu X dan Y, maka kalau untuk dicari ya sesuai dengan teorema 1, limit bagian realnya yaitu X adalah X0, limit bagian imajiner Y yaitu Y0, hasilnya ya X0 tambah Y0, pada akhirnya ya sama dengan Z0. Jadi seolah-olah seperti mengganti si Z dengan Z0 ini. Seperti mensubstitusi gitu ya pada
Kalau di real kita mensubstitusi pada limit, ini juga seperti mensubstitusi saja, mengganti si z-nya dengan z0. Contohnya kalau kita punya fungsinya z tadi, z-nya menuju 4, maka nilainya 4. Kalau z-nya menuju 5, maka nilainya ya 5. Kalau z-nya menuju min 1, yaitu min 1. Kalau z-nya menuju i tambah 3, 3 tambah i misalnya ya, kan ini tadi real-real aja ya. Kalau z-nya menuju 3 plus i, ya berarti hasilnya 3 plus i gitu. Ya bedanya kalau di real kan di sininya hanya menuju bilang real, ini kan bilang kompleks, jadi tidak selalu bilang real di sini ya. Nanti kita lihat contoh lain. Kemudian sesuai dengan teorema 2 tadi yang bagian perkalian ya. Limit dari z menuju z0 dari z pangkat n. Z pangkat n itu berarti kan z kali z. Kali z seterusnya sampai n kali. Karena tadi kita punya di teorema 2 bagian kedua kalau perkalian berarti masing-masing dikali gitu. Kalau limit dari z adalah z0 berarti z pangkat n ya z0 kali z0 kali z0 sebanyak n kali, yaitu berarti z0 pangkat n. Seolah-olah seperti mensubstitusi z0 ke sini ke z-nya. Ya. Contohnya limit dari z kuadrat saat z menuju 2 plus i. Ya, berarti 2 plus i kuadrat. Gitu aja ya. Tinggal disederhanakan. Kemudian kalau kita punya polinomial PZ yaitu A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat sampai AN Z pangkat N. Maka kalau ingin dicari limit dari PZ dari polinomial ini saat Z menuju Z0, substitusi saja Z0-nya begitu ya. Jadi A0 ditambah A1Z0 ditambah A2Z0 kuadrat mengikuti bentuk polinomialnya. Contohnya kita punya fungsinya berbentuk polinomial 1 plus 3Z plus Z kuadrat. Saat Z menuju 3 min I, maka substitusi saja Z-nya dengan 3 min I. 1 ditambah 3 kali 3 min I ditambah 3 min I kuadrat. Ini tinggal disederhanakan. Jadi menyelesaikan limit ya cukup mudah ya menggunakan teorema limit ini. Ya mungkin tantangannya adalah seperti yang video sebelumnya. Kalau misalnya limitnya tidak ada, maka kita harus melihat dari arah mana dia harus didekati. Tapi kalau limitnya ada, ini bisa apalagi berbentuk polinomial seperti ini, maka cara penyelesaiannya mirip seperti limit pada bilangan real.